Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal tipe soal UTBK tahun yang sebelumnya ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soal UTBK. Oke, sekarang kita masuk ke redoks dan elektrokimia part yang kedua. Soal ke-6, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks 3As plus 5NO3- plus 4OH- menjadi 3ASO43- plus 5NO plus 2H2O adalah. Oke, di sini kita akan mencari jumlah elektron yang terlibat dalam suatu reaksi. Mencari jumlah elektron, reaksinya di sini sudah setara, berarti kita hanya akan mencari berapa perubahan bilangan oksidasinya. Oke ya. AS berubah menjadi ASO43-. Biloks AS karena dia termasuk unsur bebas, biloksnya sama dengan 0. Koefisiennya reaksi ini kan sudah setara, koefisiennya ada 3. 0 kita kalikan dengan 3 sama dengan 0. Oke. ASO43- biloks oksigen nilainya sama dengan negatif 2 kali 4 negatif 8. Supaya sama dengan negatif 3, muatannya negatif 3. Berarti nanti biloks AS-nya adalah 5. Karena koefisiennya 3, jadi AS di sini akan kita kali dengan 3. 3 kali 5, 15. Nah, berapa jarak dari 0 ke 15? Itulah jumlah elektron yang dipakai. 0 ke 15 jaraknya adalah 15. Jadi, elektron yang terlibat dalam reaksi ini adalah 15 elektron. Boleh kita buktikan juga menggunakan NO3- karena hasilnya nanti pasti sama saja. Coba kita lihat pakai NO3- ya. 5NO3- menjadi 5NO. O negatif 2 kali 3 negatif 6. Supaya sama dengan negatif 1, berarti bilangan oksidasi N-nya sama dengan positif 5. Koefisiennya ada 5, berarti akan kita kali dengan 5. 5 kali 5 hasilnya 25. Oke. Biloks O negatif 2. Negatif 2 berarti supaya 0, N-nya positif 2. Ada koefisiennya 5, 2 kali 5, 10. Nah, berapa jarak dari 25 ke 10? 25 ke 10 itu rentangnya juga 15. Jadi jumlah elektron yang terlibat adalah 15 elektron. Oke, bisa difahami ya. Soal nomor 7, pada reaksi redoks MnO2 ditambah 2H2SO4 ditambah 2NaI menjadi MnSO4 ditambah Na2SO4 ditambah 2H2O plus I2. Yang berperan sebagai oksidator adalah, untuk mencari yang berperan sebagai oksidator berarti kita harus tahu yang mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi bisa kita ketahui dari perubahan bilangan oksidasinya. Oke, kita akan mencari bilangan oksidasinya. Harus diingat, biasanya bilangan oksidasi O dan H kalau tidak ada unsur bebas salah satunya itu tidak akan berubah, ya. Oke, di sini saya akan melihat beberapa unsur yang kemungkinan biloksnya berubah saja. Mn. Di sebelah kiri MnO2. Biloks O negatif 2 dikali 2 negatif 4. Supaya sama dengan 0, berarti nanti biloks Mn-nya positif 4. Oke ya, positif 4. Oke, selanjutnya NaI.
I golongan 7A, Na golongan 1A positif 1 supaya sama dengan 0, berarti negatif 1 untuk I min. Negatif 1. Oke ya. MnSO4 kalau saya uraikan menjadi Mn2 plus SO4 2 min. Jadi bilox Mn-nya menjadi positif 2. Oke. I2 unsur bebas. Nah, 0. Oke, boleh kita cari semua biloxnya, tapi akan memperlama waktu kita untuk mencari siapa yang bertindak sebagai oksidatornya. Jadi kemungkinan carilah unsur-unsur yang hanya berubah saja. Ya, ingat unsur H dan O jarang sekali berubah kecuali ada unsur H dan O dalam bentuk unsur bebas. Ya, sekarang kita lihat perubahannya. Mn dari 4 ke 2, perubahannya turun ya. Dari 4 ke 2 turun berarti disebut dengan reaksi reduksi. Kalau biloxnya turun, reaksi reduksi. Oke, reduksi. I dari negatif 1 berubah ke 0, negatif 1 ke 0, biloxnya naik. Kalau naik disebut dengan reaksi oksidasi. Yang ditanya di soal, siapa yang bertindak sebagai oksidator? Ingat ya, oksidator adalah yang bertindak sebagai reduksi. Reduksi ambil yang sebelah kiri. Jadi oksidatornya adalah MnO2. MnO2. Oke, bisa difahami ya. Jadi jawabannya E. Soal nomor 8, di antara reaksi-reaksi berikut ini yang merupakan reaksi redoks adalah untuk mencari reaksi redoks, artinya dalam persamaan reaksinya nanti ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi, biloxnya turun, reaksi oksidasi, biloxnya naik. Triknya, dalam persamaan reaksi, untuk mencari reaksi redoks, carilah minimal dalam persamaan reaksinya ada satu unsur bebas. Oke, triknya ya. Pilihan 1. Ada Zn. Zn termasuk unsur bebas, berarti dia termasuk reaksi redoks. Oke, 1 benar. 1 benar, 3 pasti benar. Coba kita cek nomor 3. Ada Mg, unsur bebas juga ya. Berarti 1 benar, 3 benar. Oke, kita cek yang 4. 4 ada nggak unsur bebasnya? CaOH2 kali, CO2, CO3, H2O, nggak ada unsur bebas. Coba kita buktikan biloxnya. Ca positif 2, Ca di sini positif 2 juga, C di sini 4, C di sini 4 juga. Nah, artinya nggak ada terjadi perubahan. Kalau tidak ada perubahan biloxnya dalam persamaan reaksi berarti bukan redoks. Oke. Coba kita cek nomor 2. Ion. Ini ion senyawa, nggak ada unsur bebasnya. CrO4 2 min. Biloxnya di sini positif 6. Ini min 14, 12 bagi 2 positif 6 juga, nggak berubah. H positif 1, di sini juga positif 1, tidak terjadi perubahan. Jadi, yang disebut dengan reaksi redoks adalah reaksi yang mengalami penurunan dan kenaikan bilox. Triknya tadi, lihatlah dalam persamaan reaksinya minimal ada unsur bebasnya. Ya, jadi pilihan yang benar adalah 1 dan 3. Kalau 1 dan 3, jadi jawaban yang benar adalah B. Oke ya, jawabannya adalah B. Unsur logam yang mempunyai bilox plus 5 terdapat pada ion, berarti kita akan mencari biloxnya ya.
CrO4 min bilox O negatif 2 kali 4 negatif 8. Supaya sama dengan negatif 1, berarti bilox CR-nya sama dengan positif 7. Oke, berarti pilihan yang A salah. FeCN63 min. Nah, Cn negatif 1 kali 6, negatif 6. Supaya sama dengan negatif 3, berarti berapa Fe-nya? Fe-nya adalah positif 3. Oke, salah juga ya. Dia mintanya positif 5. Yang C, MnO4 min. O negatif 2 kali 4 negatif 8. Supaya sama dengan negatif 1, berarti Mn-nya positif 7. Oke, salah juga ya. Pilihan yang D, Cr2O7 2 min. Bilox O negatif 2 kali 7 negatif 14. Cr supaya sama dengan negatif 2, berarti sama dengan positif 12 ya, positif 12. Nah, jangan lupa ada indeksnya nih 2. Positif 12 kita bagi 2 sama dengan positif 6. Oke, salah juga bukan pilihannya ya, karena mintanya 5. Pilihan yang E, SbO4 3 min. O negatif 2 kali 4 negatif 8. Supaya sama dengan negatif 3, berarti berapa bilox Sb? Sama dengan 5. Oke, jadi jawabannya adalah E. Oh, ini pilihan yang E ya, bukan D. Ini pilihan E. Jadi jawabannya E. Bilangan oksidasi Ni dalam ion NiCN4I3-. Berarti kita akan mencari bilox Ni. Bilox Cn negatif 1 dikali 4. Negatif 4. Bilox I negatif 1 kita buat sama dengan negatif 3. Berapa bilox Ni? Positif 2. Jadi jawabannya adalah positif 2. D ya. Banyaknya Fe2+ yang dapat dioksidasi oleh 1 mol Cr2O7 2 min menghasilkan Fe3+ dan Cr3+ adalah berapa mol? Intinya akan mencari reaksi setara. Oke, sekarang kita setarakan menggunakan tahap atau metode setengah reaksi. Setarakan unsur yang biloxnya mengalami perubahan. Atau setarakan unsur selain O dan H. Fe di sebelah kiri ada 1 jumlah atomnya, di sebelah kanan ada 1 juga, udah setara. Cr di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1. Jadi sebelah kanan akan kita kali dengan 2. Dikali 2, jadi 2Cr3+. Tahap selanjutnya, setarakan O dengan ditambah H2O pada ruas yang kekurangan O. Untuk yang Fe tidak ada O, berarti nggak usah ditambah H2O. Yang bagian Cr, O di sebelah kiri 7, berarti di sebelah kanan akan saya tambah 7 H2O. Setarakan H dengan ditambah ion H+, hanya jadi 7 kali 2, 14. Jadi di sebelah kiri ditambah dengan ion 14H+. Nah, selanjutnya setarakan muatan. Muatan di sebelah kiri 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Jadi tidak sama ya, kita tambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan. Jadi di sebelah kanan akan saya tambahkan 1 elektron. Plus elektron. Oke. Reaksi yang di bawah Cr 1 kali min 2, min 2. 14 kali 1 positif 14. 14 dikurang 2, 12. Oke, ingat di sebelah kiri positif 12, di kanan 2 kali 3, 6. Nah, artinya di sebelah kiri akan saya tambahkan 6 elektron.
Oke, sekarang elektronnya kita kali silang. Atas kita kali 6, di bawah kita kali 1. 6 Fe2 plus, setelah kita kali ya, jadi 6 Fe2 plus menjadi 6 Fe3. Selanjutnya kita jumlahkan coret jumlah atom ataupun elektron yang sama kiri dan kanan. Elektronnya sama ya, kita coret 6 elektron, habis. Oke, sekarang kita jumlahkan yang di sebelah kiri, di kanan dan di kanan. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Banyaknya Fe yang dapat dioksidasi oleh 1 mol Cr2O7 2-. Oke, 1 mol Cr2O7 2- mampu mengoksidasi ion Fe2 plusnya, koefisiennya 6 mol Fe2 plus. Jadi jawabannya E, 6. Unsur yang dapat menunjukkan bilangan oksidasi paling positif dalam senyawa adalah bilangan oksidasi unsur maksimum dalam senyawa bisa kita lihat dari nomor golongan yang paling maksimal ya. Oksigen termasuk unsur golongan 6A, belerang 6A juga, nitrogen 5A, klorin 7A, karbon golongan 4A. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bilangan oksidasi yang akan mempunyai bilangan oksidasi yang paling positif dari oksigen, belerang, nitrogen, dan klorin dan karbon adalah klorin. Karena klorin termasuk unsur yang paling maksimum atau unsur yang terdapat pada golongan yang paling ujung 7A selain 8A ya. Klorin akan mempunyai biloks yang paling maksimum. Klorin mempunyai biloks yang paling maksimum dalam senyawa. Paling maksimum dalam senyawa. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekian video pembahasan tentang reaksi redoks dan elektrokimia part yang kedua. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.